Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah struktur data. Di kali ini kita akan membahas mengenai bubble sort. Ya. Nah, bubble sort ini mungkin sedikit berbeda dengan materi sebelumnya. Jadi di bubble sort ini kita tidak lagi melakukan penyimpanan data, ya, atau penghapusan data. Di sini kita akan mengurutkan data yang sudah tersimpan. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah agar data itu bisa dengan mudah dicari, ya. Nah, berbeda antara data yang masih belum disorting dengan data yang sudah disorting. Contohnya saja, jika kalian bekerja di suatu klinik atau di rumah sakit, ya biasanya data pasien itu pada kabinet-kabinetnya itu disusun berdasarkan abjad atau sudah terurut, sehingga pada saat kita membutuhkan dokumen kesehatan, ya misalnya dengan nama kalian, ya misalnya namanya dimulai dengan nama Afrizal, ya maka inisialnya A tinggal dicari di kelompok yang A. Jadi tidak perlu lagi mencari ke B, C dan selanjutnya. Oke. Nah, salah satu metodenya yang bisa kita gunakan ini adalah bubble sort. Bubble sort ini metode yang sederhana, ya, sehingga dapat kalian pahami dengan mudah dan mudah juga dalam pengimplementasiannya. Nah, algoritma ini, ya, kenapa dikatakan bubble sort? Karena nilainya seakan-akan melayang, ya, melayang seperti gelembung dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, makanya di sini namanya bubble, ya. Bubble ini kan arti bahasa Indonesianya itu gelembung. Jadi dia seolah-olah melayang dari satu sisi ke sisi yang lain, bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tergantung nanti tipe sorting datanya, apakah ascending, ya, dari terkecil ke terbesar, atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Nah, ilustrasinya bisa kalian lihat di slide ini, ya. Jadi di sini ada kumpulan data, ya, datanya angka semua. Nah, ini di sini kalian bisa melihat ada dua angka yang ditandai, yaitu angka 72 dan angka 2. Jadi ini adalah prosesnya, ya, dari atas sampai ke bawah ini adalah prosesnya, proses pengurutannya, ya. Kalian bisa lihat, ya, yang tadinya 72 ini ada di bagian paling awal. Nah, kemudian di akhir, ya, di proses yang paling akhir, dia pindah ke tengah, ya. Sedangkan yang 2, yang tadinya ada di tengah, ya, dia berpindah ke posisi paling awal, karena ini diurutkan berdasarkan urutan terkecil ke terbesar, ya, ascending. Nah, ini ilustrasinya. Nah, prosesnya seperti apa? Bisa kita visualisasikan, ya. Kalian bisa buka visualgo.net, ya, di browser. Kalian buka, kemudian kalian klik menu sorting di sini. Menu sorting. Oke, untuk ini kita skip saja, ya. Ya, ini pilihannya di bubble sort, ya, ini sudah benar, ya. Jadi ada teknik lain sebenarnya, ya, selain bubble sort ini. Jadi ada namanya selection, ya, kemudian ada insert sort, ya, kemudian ada merge sort, ya, dan lain sebagainya. Oke, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk bubble sort ini, ya, ilustrasinya bisa kita jalankan di sini. Jadi di sini ada data yang tidak beraturan, ya, tidak beraturan, ya. Nah, kita akan coba sorting. Bagaimana proses sortingnya, ya, nanti akan divisualisasikan di VisualGo ini. Kita coba sorting, sort, klik sort di sini, kemudian tekan go. Oke, nah ini bisa kalian lihat, ya. Jadi sorting dengan bubble sort ini prosesnya dia akan membandingkan dua indeks. Yang pertama itu, ya, dengan yang kedua, kemudian dibandingkan. Jika nilainya lebih besar, maka dia akan dipindahkan ke sisi bagian kanan, ya. Nah, ini akan dilakukan perulangan, ya, perulangan sampai
habis ya, sampai habis. Nah, setelah perulangan ini selesai, maka nilai yang paling kanan ya, yang paling kanan ini akan dikunci dan tidak dilakukan proses lagi. Jadi sebatas 46 ini saja. Jadi prosesnya akan berulang terus sampai datanya ini terurut semuanya. Nah, ini karena tekniknya sangat sederhana ya, maka ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ini adalah algoritma yang paling lama dalam mengurutkan data. Nah, tapi kita perlu pelajari ya, sehingga kita bisa mengetahui perkembangannya nanti ya, sorting menggunakan bubble sort ya, selection, insert, dan merge. Mungkin nanti ke depannya kalian bisa membuat metodenya sendiri. Oke, ini kalian bisa lihat semua datanya sudah terurut ya, dari angka 2 sampai 50 ya. Jadi kita bisa animasikan di sini di Visual Go sehingga kalian bisa lebih cepat memahaminya. Oke, mungkin kita akan coba praktekkan saja ya, supaya lebih paham lagi. Maka kita akan praktekkan dengan program menggunakan bahasa pemrograman C#. Nah, di sini kita akan membuat program sederhana ya. Di sini programnya akan menggunakan kelas nilai mahasiswa. Jadi nanti ada kelas nilai mahasiswa ya, yang menampung data nilai mahasiswa. Nanti nilai mahasiswanya akan saya buat acak ya. Kemudian kita akan coba proses menggunakan bubble sort sehingga nilainya nanti akan berurut ya, dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar, atau juga bisa sebaliknya. Oke, ini bisa kalian lihat di slide ya, atau bisa juga kalian ikuti di video ini. Nah, untuk kali ini saya akan coba membuat programnya menggunakan Microsoft Visual Studio ya. Ya, sama saja kalian bisa gunakan Microsoft Visual Studio atau bisa juga menggunakan .NET Vidal. Jadi saya contohkan menggunakan tools ini ya. Jadi tools yang berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, kita buat kelas dulu ya. Nah, jadi jika sebelumnya kita langsung membuat program di void main ini, nah sekarang kita akan buat kelas baru ya. Jadi buat kelas baru ini bisa kalian buat di bagian atas ya, sebelum kelas program. Jadi kita tambahkan kelas nilai mahasiswa. Kemudian ya, di sini kita buka kurung kurawal. Nah, kita tambahkan atribut pada kelas ini. Nah, nanti kita akan pelajari juga ya tentang kelas ya. Mungkin saat ini kita fokus ke bubble sortnya dulu. Nah, kedepannya saya akan jelaskan mengenai kelas ini ya. Jadi kelas ini fungsinya sebenarnya untuk apa, gitu kan? Nah, kita buat di sini variabel. Kita buat variabel ya, integer, array. Kemudian kita buat di sini integer nilai atas ya, nilai paling atas. Kemudian private lagi. Di sini kita buat jumlah elemen. Oke, ini tipe datanya belum saya buat. Oke, integer juga jumlah elemen. Nah, jadi kita sudah membuat 3 variabel ya. Nah, selanjutnya kita buat di sini constructor ya. Constructor ini fungsinya pada saat dideklarasikan dia akan membuat array baru ya. Dia akan membuat array baru. Oke. Di sini konstruktor yang pertama kita samakan ya. Public nilai mahasiswa, kemudian int kapasitas. Oke, selanjutnya kita buat di sini array sama dengan new int buka kurung yang siku ya, kemudian kapasitas. Selanjutnya kita buat nilai atas sama dengan kapasitas dikurangi 1. Oke, karena nilai indeks ini dimulai dari angka 0, maka kita perlu mengurangi nilai atasnya dengan angka 1 ya, supaya mundur 1.
indeksnya. Oke, kemudian di sini jumlah elemen sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat function lagi. Function untuk menambahkan data. Function menambahkan data di sini berarti public void insert ya. Function atau method ya. int kemudian item. Nah, di sini kita buat perintah untuk menambahkan datanya array jumlah elemen sama dengan item yang diinputkan. Kemudian jumlah elemennya ya, yang tadinya 0 kita tambahkan 1 ya. Jadi jumlah elemen di sini plus artinya jumlah elemen yang 0 itu ditambahkan dengan angka 1 setiap penambahan. Nah, jumlah elemen ini menunjukkan berapa jumlah data yang kita inputkan nantinya ya. Oke, setelah insert kita tambahkan metode lagi ya. Di sini metodenya kita buat metode untuk menampilkan seluruhan dari elemen ya. Jadi saya buat namanya tampil elemen, kemudian kurung kurawal ya, enter. Nah, di sini kita menggunakan fungsi for each ya, for each, kemudian int item in array. Jadi untuk setiap item pada array yang telah kita insert nantinya ya. Oke, kemudian kita tampilkan menggunakan perintah console writeLine. Console write saja. Kemudian di sini item tambah spasi ya, kutipnya di sini ada kutip spasi dan titik koma. Kemudian di akhir for each kita tambahkan console writeLine kurung tutup kurung ya. Jadi setelah seluruh elemennya tampil, ini kita tambahkan baris baru di bawahnya. Oke, selanjutnya kita membuat metode untuk bubble sortnya ya. Proses bubble sort. Jadi di sini kita buat bubble sort ya. Kemudian kita tambahkan variabel bantu int temporary ya. Kemudian di sini kita membutuhkan 2 perulangan ya. Jadi untuk melakukan bubble sort ini, jika kita lihat tadi di ilustrasinya, di sini kita membutuhkan 2 perulangan. Perulangan yang pertama ya, di sini kita gunakan for int. Kita namakan di sini indeksnya indeks yang di luar ya. Perulangan pertama luar sama dengan atas, koma, kemudian luar lebih besar sama dengan 1, titik koma, luar min. Oke, nah nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan proses dari bubble sort ini. Untuk sementara ini kita ketik saja dulu perintahnya ya. Kemudian perintah yang kedua for kemudian int ya, dalam sama dengan 0, titik koma, dalam kurang dari sama dengan luar kurangi 1 ya, karena kita mulai indeks dari 0 maka perlu kita kurangi lagi jadi 1 ya. Oke, kemudian di sini kita buat dalam ya, dalam sini plus. Oke, jadi ada perulangan di dalam perulangan. Ini kita buat temporary di sini, kita masukkan ke temporary untuk nilai yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita masukkan nilai yang di sebelah kanan ke dalam array yang ada di sebelah kiri ya. Array dalam di sini sama dengan array dalam plus 1. Oke, kemudian array dalam plus 1 sama dengan array temporary. Oke. Nah, proses ini ya, mungkin kalau misalnya kalian yang
masih ingat ya dengan proses yang kita pelajari di algoritma dan pemrograman, ya ini sama seperti memindahkan kopi ya ke gelas teh ya, kemudian teh ke gelas yang ada di kopi dengan gelas bantu ya. Jadi di algoritma itu pernah dipelajari seperti itu. Nah, ini makanya kita butuhkan variable temporary. Nah, karena ini kita akan ini ya switch ya, antara kedua indeks tersebut. Oke, teh ya dengan gelas bantu. Oke, nah ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan menampilkannya ya, menampilkannya. Jadi kelas ini kenapa saya menggunakan kelas? Karena dengan kelas ini kita tidak perlu lagi membuat ya sintaks secara berulang-ulang. Jadi kita tinggal panggil-panggil saja. Oke, bisa saya contohkan di sini ya. Kita buat dulu objeknya, nilai mahasiswa tadi ya. Nah, nilai mahasiswa misalnya nilai kelas 01 sama dengan new nilai mahasiswa buka kurung tutup kurung ya, kapasitasnya 5 kemudian titik koma. Nah, kalian kalau misalnya perhatikan ini mirip dengan pada saat kita mendeklarasikan kelas stack atau queue. Nah, tapi kelas nilai mahasiswa ini kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri. Jadi kita bisa membuat kelas sendiri dengan aturan-aturan yang kita buat. Nah, kita tambahkan nilai mahasiswa ini ya. Kita tambahkan nilai mahasiswa ini ada 5 ya, ada 5 nilai. Jadi nilai kelas 01 titik insert ya. Insert, kemudian kita masukkan di sini misalnya angka 5 ya. Kemudian nilai kelas 01 titik insert, misalnya kita masukkan di sini angka 3. Nilai kelas 01 titik insert. Nah, di sini kelas 01 kita tambahkan nilainya 16 ya. Nah, ini copy juga boleh. Tambahkan 2 lagi 16, kemudian misalnya 10 ya. 10 kemudian angka 2. Oke. Oke, setelah kita menambahkan data, kita akan tampilkan ya. Jadi kita akan tampilkan datanya dulu sebelum diproses. Nah, ini adalah elemen sebelum sorting. Jadi yang sebelum sorting, nah kita tampilkan. Jadi kita panggil nilai kelas 01 titik tampil elemen. Elemen, kemudian sini kita buat baris baru. Nah, kita buat prosesnya ya. Jadi kita buat prosesnya. Jadi nilai kelas 01 titik bubble sort. Bubble sort. Oke, kemudian kita tampilkan lagi elemennya. Kita tampilkan lagi elemennya yang sesudah sorting. Sesudah sorting. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau misalnya saya menggunakan kelas, maka saya tinggal panggil-panggil saja metodenya. Pada saat saya panggil tampil elemen, maka ini yang berjalan. Ya. Kemudian pada saat saya panggil bubble sort, nah maka perintah ini yang berjalan. Jadi tidak perlu lagi kita buat berulang-ulang. Nah, oke, kita tambahkan sedikit di sini console read key. Ya, jika di .NET Fidel itu tidak perlu. Jadi inilah programnya, kita coba jalankan. Oke, ini di komputer saya ada antivirus ya, jadi di scan dulu setiap program yang berjalan. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Kita bisa lihat, oke, ini di reset sama antivirusnya. Oke, aman ya. Di sini kita bisa lihat elemen sebelum sorting
5, 3, 16, 10, 2. Kemudian setelah di sorting atau diurutkan menjadi 2, 3, 5, 10, 16. Jadi urutannya dari terkecil sampai yang terbesar. Oke. Nah, sekarang ya yang ditampilkan ini kan hanya hasilnya saja. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat prosesnya, kalian tinggal tambahkan saja di bagian bubble sort-nya. Jadi kita bisa tambahkan di sini console write line ya, proses bubble sort. Oke, kemudian di bawah sini kita tambahkan console write line garis ya, garis, kemudian tambahkan juga di sini ya. Oke, kemudian di sini tanpa strip console write line seperti ini. Oke, ini kita tambahkan tampil elemen ya setelah if titik koma seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah proses dari bubble sort-nya ya. Ini kita bisa kita lihat ya. Ini elemen sebelumnya, kemudian diproses. Yang awalnya 5, 3, 16, 10, 2 ya. 5 dan 3 ini akan dibandingkan, kemudian akan berubah ya. Jadi 3-nya di sebelah kiri, 5-nya di sebelah kanan. Itulah tadi fungsi if-nya tadi. Kemudian proses yang kedua membandingkan 2 ini ya, 5 dengan 16. Karena 16 lebih besar dari 5, maka posisinya tetap. Kemudian membandingkan 16 dengan 10 ya. 16, 10 ini karena 16 lebih besar, maka dia akan pindah ke kanan. Nah, jadi 10, 16. Kemudian yang terakhir 16 dengan 2 ya, karena 16 lebih besar dari 2, maka 16 pindah ke kanan. Oke, jadi 16 sekarang ada di posisi paling kanan. Nah, ini perulangan yang kedua ya, dari perulangan yang di luar ya. Jadi ini perulangan yang di dalam. Nah, ini perulangan yang di luar nih. Jadi perulangan yang di luar itu ada 1, 2, 3, 4 kali ya iterasinya. Kemudian yang di dalam ini ya, ini ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, kemudian yang terakhir itu 1 kali. Nah, jadi perulangannya ini ada 2 ya, perulangan di dalam perulangan. Oke, ini prosesnya bisa dilihat ya, coba kalian pelajari sampai di akhir, yaitu sudah terurut ya semuanya ya, 2, 3, 5, 10, 16. Oke, coba kita balik lagi ke slide. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi penjelasan dari bubble sort ini, nah tadi ada 2 perulangan ya. Perulangan yang pertama ya, ini bisa kita lihat yang berjalan itu ya, dia akan membuat batasan ya. Sebenarnya hanya membuat batasan saja. Di sini tadinya yang dari keseluruhan data, dia akan mengurangi 1 ya. Jadi seperti ini, 4 data saja, yang tadinya 5 kemudian jadi 4 ya, 3, 2, 1 sampai 0. Jadi di sini perulangan yang pertama fungsinya untuk itu, membatasi. Karena kenapa? Pada saat perulangan yang kedua ya, ini pasti posisi yang paling kanan itu adalah posisi yang paling besar. Jadi tidak perlu lagi dipindah-pindahkan ya, di switch ya. Nah, kemudian perulangan yang kedua ya, yang tadi saya buat dengan istilah perulangan yang di dalam, maka di sini dia akan memindahkan ya, membandingkan dulu sebelum dibandingkan antara 2 angka tersebut ya. Kemudian akan memindahkan dari sebelah kiri ke kanan jika nilai sebelah kiri ini lebih besar dari nilai yang kanan. Nah, ini karena ini ya, jadi misalnya 35 ini sudah dipindahkan. Awalnya kan 5, 3, 16. Jadi 5, 3 jadi 35 ya. 5 dan 16 ini pada saat perulangan selanjutnya itu kan masih ini ya, 16 masih di sebelah kanan karena 16 lebih besar. Nah, 16 dan 10 ini karena 10 lebih kecil ya dari 16, maka 16-nya pindah ke kanan lagi seperti ini dan seterusnya. Nah, jika dilihat secara keseluruhan menjadi seperti ini perulangannya. Jadi ini ya, yang merah menunjukkan perulangan atau for yang pertama,
Yang kuning ini menunjukkan for yang kedua, ya, for yang ada di dalam. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini iterasi pertama, iterasi kedua. Oke, jadi itulah penjelasan dari bubble sort ya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WhatsApp ke saya atau melalui Edmodo juga bisa ya. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.